Jembatan Mungkung Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Jawa Timur yang dibangun menggunakan anggaran DAK penugasan APBD Kabupaten Nganjuk tahun 2024 sebesar Rp9.293.766.000 baru selesai dikerjakan. Jembatan yang menghubungkan Kecamatan Rejoso dengan Kota Nganjuk dan sekitarnya memang vital bagi masyarakat maupun anak sekolah. Sayangnya, jembatan yang baru beberapa hari selesai pembangunan, sayapnya rusak parah. Terlihat pada sisi selatan jembatan retak, serta sayapnya miring. Kerusakan itu diduga disebabkan guyuran hujan deras yang terjadi di wilayah Kabupaten Nganjuk, sehingga saluran air tidak muat menampung debit air dan meluber ke sayap yang baru diuruk. Akibatnya sayap terdorong sehingga miring ke sungai. Kepala Desa Mungkung mengatakan kronologi rusaknya jembatan akibat guyuran hujan deras. Air meluber ke urukan yang baru sehingga mendorong sayap jembatan. Sebelumnya ukuran sayap kurang tinggi. Setelah hujan turun, air menggenang sehingga mendorong sayap jembatan dan mengakibatkan keretakan bangunan. Kronologisnya kemarin waktu hujan yang sangat lebat sekali dan air yang dari selatan itu mengalirnya kan semua ke sungai, arahnya ke sungai semua, dan ini kurang untuk saluran, akhirnya larinya ke sebelah di jembatan ini karena salurannya yang kurang juga, saluran yang kurang. Terus untuk penahan tanah pengurukan ini seharusnya rata, jadi air langsung bisa ke sungai, tapi karena pengurukannya mungkin belum selesai atau apa, saya kurang tahu. Ini akhirnya air itu semuanya berhenti di sini, di penahan di sebelah jembatan ini. Akhirnya tidak kuat untuk menahan air sama tanah ini. Untuk sayapnya ini agak miring, akhirnya tidak kuat. Gue ketarik ini untuk menahan. Dengan situasi letak jembatan, tidakkah berkoordinasi dengan dinas atau rekanan yang mengerjakan? Kalau dengan rekanan untuk yang mengerjakan dengan konsultasi belum. Cuma kemarin saya sudah mengadu dengan Pak Bunda laporan ke BPU dengan adanya jembatan yang baru beberapa hari ini selesai, sudah terjadi seperti ini. Ini selain retakan banyaknya konstruksi yang mungkin kurang seperti tadi baut-baut jembatan tidak dipasang, seperti apa? Kalau pengerjaannya sebenarnya sangat bagus sekali, cuman kalau mengenai baut saya kurang tahu. Tapi untuk masalah ini sebenarnya untuk jembatan utama tidak terpengaruh, cuman sayapnya ini yang kemarin yang agak ambles, dan tanahnya ambles. Jadi saya minta untuk pengerjaan ini seharusnya sayap ini harus diuruk dengan penuh, dipadatkan dulu, baru atau atasnya ini dirabat, nanti air langsung tumpah ke sungai, tidak mengendap di sebelahnya jembatan. Kalau melihat tinggi dari beton yang menyangga ini lebih tinggi daripada tanah siapa? Kalau penyangga, makanya untuk tanahnya sebenarnya harus disesuaikan dulu, untuk pengurukannya itu harus rata dengan penahan untuk sayapnya ini. Karena apa? Kalau tidak diratakan, akhirnya air kan masuk ke dalam semua. Akhirnya sayap itu tidak kuat untuk menahan bendungan dari air. Kemarin hujan yang sangat lebat sekali. Pak, dampaknya kalau sayap jebol itu apa Pak bagi warga Pak? Kalau sayap jebol dampaknya nanti tanah warga yang ada di sebelahnya ini akan mau nggak mau kan tergerus, dan juga mungkin lama-kelamaan juga akan pengaruh juga di jembatan. Kalau selama ini yang sekarang ini jembatan tidak ada pengaruhnya karena inti dari jembatan ini sangat kuat sekali, dan juga untuk sayap ini kan sambungan aja di sebelahnya. Jadi bisa mengancam rumah warga ya Pak? Kalau mengancam sih enggak, kalau depannya enggak tahu kalau nanti ke depannya. Kalau tanpa sayap ini, karena dengan sayap ini saya minta untuk pengurukannya, terutama untuk pengurukan ini agar air yang dari sebelah selatan ini, sungai ini langsung masuk ke sungai, tidak mengendap di. Kalau dibiarkan seperti ini ke depan juga akan terjadi seperti ini lagi kalau tidak dirata. Selain sisi selatan, urukan pada sisi utara juga mulai terkikis air dan longsor ke sungai.
Edi Setio Purwanto, mandor proyek, menjelaskan, kerusakan bukan pada jembatan, tetapi sayap jembatan yang terdorong air saat hujan deras sehingga menimbulkan keretakan. Kalau pendapat saya ya ini tetap diperbaiki. Nah, penyebabnya ini kan sebetulnya dari debit air hujan yang terlalu banyak di timbunannya baru. Secara teknisnya karena menekan akhirnya terjadi seperti ini. Berarti dalam perencanaan disebut aja Pak terkait dengan konstruksi tanah di sini. Konstruksi tanah dengan teknisnya. Kalau di perencanaan kalau saya sebagai mandor hanya sesuai dengan skedul perencanaan yang ada aja. Jadi umpamanya ngasih pendapat, ini gini ya tetap nggak diterima secara teknisnya nggak diterima karena terkait anggaran yang jelas. Kalau dibikinkan saluran baru otomatis anggarannya kan membengkak dari perencanaan semula. Artinya dalam perencanaan tidak ada saluran air yang arah dari selatan itu, Pak? Ada, tapi kecil. Jadi nggak mampu menampung debit air hujan kalau posisi deras. Saluran itu dibuang langsung ke sungainya? Ke sungai. Tanah? Ini secara teknis yang retak itu di retaining wall-nya aja. Retaining wall, bukan di jembatannya maksudnya. Udah beda. Nah, secara teknis kalau nanti mungkin dipasang tiang penyangga. Seperti itu. Ya. Atau urukannya nanti diganti padas. Jadi sebelumnya tidak ada dalam perencanaan ini untuk pemadatan dan udah dipadatkan. Nah, udah dipadatkan karena kena air. Ya kalau kena air ya tetap gembur lagi uang tanah istilahnya wadek kan. Serto. Saran dari dinas atau PPK sendiri terkait dengan dampak ini atau kejadian ini seperti apa untuk pelaksanaan? Ini belum, saya belum ketemu dengan dinas. Sudah diserahkan kepada dinas terkait apa? Sudah. Sudah P1 berarti ya, Pak? Udah P1. Karena masih dalam masa perawatan, maka pihak pengerjaan langsung membenahi jembatan yang rusak. Dari Nganjuk, Haryadi Suwandito, Garda TV. Garda Revolusi Multi